Ade Armando melihat ya, ini kalau dari kacamata saya dulu ya, bahwa bisa jadi sasarannya bukan dia, sasarannya ada partainya. Saya udah mengatakan, mereka akan balik lagi karena nggak ada sesuatu yang mereka langgar kok. Secara aturan di Undang-Undang MD3 ya, itu nggak ada yang mereka langgar. Jadi kalau yang sekarang ini bukan maunya Pak JK juga nih, ini maunya Said Didu sebenarnya. Pak JK-nya sendiri mungkin nggak ada kepikiran di situ, ya tapi ada Said Didu atau siapapun yang, wah ini kayak bisa nih kita manfaatkan untuk menyerang PSI atau menyerang Pak Jokowi. Oke, pemirsa, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, kita dengar berita yang lagi rame itu. Kenapa saya juga bingung, kebanyakan konflik-konflik gitu, gesekan-gesekan, friksi-friksi gitu. Nggak ada pesta berita apa namanya tentang konser musik apa kayak gitu ya. Ini memang politik lagi seksi-seksinya dan dinamikanya luar biasa. Yang terjadi sekarang yang lagi seru dibahas itu adalah mundurnya Ade Armando. Kawan kita iya teman Bang Ade Armando. Tapi juga terkait dengan isu kasus hukum, Om. Ini kan terkait laporan Pak Yusuf Kalla tentang video dia yang waktu itu kita pernah bahas kalau tidak salah tentang ceramahnya Pak JK itu kan. Pak JK merasa tersinggung dengan video Bang Ade di Cokro TV, juga dengan pernyataan Grace Natali. Ada 3 orang nih yang dilaporkan akhirnya. Yang laporin Abu Janda juga. Sama Abu Janda. Dan tidak main-main, ada 50 ormas. Oke. Tapi kalau dalam proses hukum kan lapor-melapor itu biasa. Yang jadi tidak biasa, ini yang dilaporin tuh dua politisi. Satu aktivis lah Permadi itu ya. Dan polisi gak main-main. Politisinya gak main-main dong. Bang Ade Armando sama sis Grace Natali. Mantan ketum PSI dilaporkan. Dari segi ini dulu, dari segi laporan Pak JK terhadap 3 orang ini, bagaimana penilaian Om? Ya bebas, artinya siapapun di negara ini ketika dia merasa ada sesuatu yang mengganjal, yang dianggap ya, karena belum ada sebuah kebenaran ya, masih dianggap merugikan dirinya, ya dia berhak untuk melaporkan. Begitupun sebaliknya gitu kan. Misalnya orang yang dilaporkan, Grace, Ade sama Abu Janda. Itu kawan kita semua juga itu. Merasa misalnya narasi yang dibangun oleh kubu Pak JK misalnya merugikan mereka ya mereka bisa melaporkan juga gitu kan. Jadi ini sesuatu yang biasa dan sesuatu yang memang harus begitu jalurnya ya. Jalurnya adalah jalur hukum gitu karena kita negara hukum, bukan jalur yang di luar hukum. Jadi fine aja, nggak ada masalah, dan memang harus seperti itu kita bernegara gitu. Nggak ada masalah. Tapi balik lagi, karena yang dilaporin bukan orang biasa-biasa saja, ya kan? Jadi pemberitaan. Jadi pemberitaan. Ya, itu aja. Dan bukan soal status mereka doang. Soal dukungan PSI juga yang sering, yang sekarang jadi headline itu adalah kenapa PSI tidak memberi dukungan, memberi bantuan hukum kepada Ade Armando dan Grace Natali. Kalau Ade Armando kan dia udah mengundurkan diri kan. Tapi perlakuan yang sama juga terjadi pada Grace Natali, mantan ketua umum. Nggak dibantu sama sekali. Ini pencitraan atau memang ini sikap bagaimana PSI membedakan antara urusan tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab institusi sebagai partai? Ya, jadi sebenarnya begini nih, kita kalau mau bicara seperti itu sebelum saya ke sana ya. Kan banyak ya kasus-kasus ada pimpinan atau pengurus partai politik yang melakukan tindakan misalnya korupsi gitu kan. Itu ada partai yang mengatakan kami tidak toleransi terhadap hal itu, dan ini adalah bukan keputusan partai, bukan langkah partai, jadi silakan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa orang ini misalnya ada kena kasus,
ini bagian dari dia sebagai tokoh partai, ya, yang harus juga partai ikut terlibat. Ini kan sebenarnya masing-masing partai punya ini sendiri lah gitu ya. Balik ke PSI, saya melihat dari sisi Ade Armando, dari sisi Sis Grace Natali. Kalau dari Ade Armando itu saya pernah juga merasakan, Mas Vincent. Bukan di partai ini ya, bukan. Saya ada di sebuah organisasi dulu, di mana sasaran antara itu untuk menyerang organisasi itu melalui saya gitu. Gitu kan. Di mana sasaran tembak selalu partai. Atau sasaran tembaknya itu adalah organisasi. Jadi untuk menyerang organisasi melalui sasaran tembaknya saya gitu. Maka waktu itu saya putuskan bahwa oke, kalau seperti ini akan merugikan. Walaupun organisasi itu bilang, enggak ada masalah Ted. Ya, kita fight gitu kan. Itu bukan sama eksternal tapi internal. Bukan kasus korupsi, bukan kasus hukum apa. Tapi kasus politis ya internal lah gitu ya. Politik internal. Jadi saya pikir daripada akhirnya terganggu program dari organisasi ini, pimpinannya terganggu, maka saya mundur dari itu gitu. Sehingga sasaran antara untuk menyerang, sebenarnya bukan saya yang mau diserang gitu kan. Tapi organisasinya gitu. Oleh internalnya sendiri gitu kan. Sehingga saya akhirnya mengambil langkah untuk mundur dulu, ya. Dimana setelah itu lewat, akhirnya saya tetap membantu organisasi itu, gitu kan. Jadi itu cara agar supaya seperti itu. Nah, Ade Armando melihat, ya, ini kalau dari kacamata saya dulu ya, bahwa bisa jadi sasarannya bukan dia, sasarannya ada partainya. Kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi kan. Jadi mungkin sebagai Ade Armando sebagai seorang politisi, dia tahu petanya, dia melihat ini sebenarnya bukan gua nih yang disasar nih. Sebenarnya partai saya nih yang disasar nih. Makanya Ade Armando mengambil sikap, oke, mundur. Gue mundur. Saya yakin partainya pasti meminta, kalau ini kan yang sudah terekspos. Tapi biasanya kalau yang di dalam itu pasti mereka akan bilang, udah ngapain? Kita fight aja gitu. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya pun merasakan hal yang sama. Di organisasi itu para pimpinan bilang, enggak, udah kita fight aja. Gitu kan. Tapi saya bilang, enggak, bukan gua yang diserang nih sebenarnya. Tapi kalian nih sebenarnya kan. Gua sasaran antara. Begitupun mungkin Ade dalam dialog di internal begitu gitu. Dia mengambil sikap. Grace Natali pun kemarin sudah bicara gitu kan. Bahwa dia mengambil sikap agar supaya, dan dia yang meminta partainya untuk tidak membuat statement untuk memberikan bantuan hukum. Jadi partai itu sebelum dipublikasikan pasti sudah ada terjadi pembicaraan di dalam gitu kan. Urusan apakah ada versi yang berbeda, itu bisa lain cerita ya. Misalnya ada yang bilang versinya, oh ini pencitraan gitu ya. Mau memposisikan bahwa kami tidak toleran dengan ini. Atau ada yang bilang, ya kalau saya baca-baca, kemarin kan mereka sudah berkunjung ke pesantren apa segala macam, nggak mau terganggu gitu kan dengan kasus ini. Ya itu bisa saja terjadi gitu kan. Dan kalau itu yang terjadi, tentu tidak salah. Kalau itu yang terjadi, tidak salah kalau sampai ada beberapa pihak yang menganggap partai ini meninggalkan atau tidak ksatria atau apa segala macam. Kita lihatlah ya. Tapi yang setahu saya bisa jadi ada dua nih. Bisa jadi partainya yang tidak mau terkait, atau kedua adalah para pengurus atau para politisi ini menyadari mereka itu adalah sasaran antara. Ya. Nah, hanya dua ini yang bisa kita lihat ke depan bagaimana, dan kita hormati apapun ya, apapun yang diputuskan oleh sebuah partai itu adalah bagian dari cara mereka untuk menyelesaikan masalah gitu. Oke, nah kemudian orang lihat gini Om, PSI ini kan sedang banjir hijrah, panen hijrah, atau istilah saya dengan Bang Bestari Barus waktu itu, abang lagi panen hijrah nih, ya kan? Kemudian yang tergabung di dalam PSI sekarang bukan lagi anak-anak muda yang dulu, memang kan PSI lagi bertransformasi kan, besar-besaran jadi partai TBK gitu kan. Tapi ada yang bilang kadang-kadang masa transisi seperti ini juga rentan karena ada tarik menarik ini sekarang. Tarik menarik apa ya? Kalau dulu mungkin maunya begini, artinya kan kalau kita lihat PSI zaman dulu kan mereka agresif semua, ya kan? Terutama yang kita lihat yang di Jakarta dan lain-lain. Sementara di situ sekarang ada Bang Bestari, ada Pak Ahmad Ali yang
karena pengalamannya dan mungkin karena usia juga ya. Jadi reaksi mereka terhadap sesuatu itu lebih politis kali ya, atau lebih strategis gitu. Apa ini Om pengaruhnya? Karena kalau PSI dulu kan solid banget misalnya, karena mungkin mereka anak muda semua yang apapun ditabrak gitu ya, atau dilawan bersama gitu. Kalau ini kan udah ada orang tua yang kita harus lebih taktis, lebih politis. Jadi yang harus diselamatkan itu partai gitu. Iya. Jadi gini, jangan kan PSI ya yang kita bicarakan. Semua partai pasti ada fase-fasenya di dalam, ya. Dimana semua partai politik itu kalau bicara duduk untuk pemilu, pasti mereka ingin ada perubahan. Itu udah pasti. Perubahan suara, jumlah suara, penambahan jumlah suara, perubahan sistem, perubahan strategi. Karena strategi itu kan berkembang. Nggak mungkin strategi 10 tahun lalu tetap dipakai sekarang gitu kan. Karena apalagi sudah ada pemilih baru dan segala macam. Strategi yang 10 tahun lalu nggak bisa mungkin dipakai. Itu baru satu ya. Kedua, di dalam itu yang menjalankan strategi itu bisa jadi orang-orang bukan orang-orang yang terbaru. Karena sebuah partai itu butuh amunisi. Butuh ada orang-orang yang bisa menjalankan strategi-strategi baru. Ini bukannya PSI. Semua partai politik begitu gitu. Nah, tinggal di dalamnya itu bagaimana menggabungkan antara, karena bagaimanapun kita harus jujur, kita lagi begini tiba-tiba ada orang baru, itu pasti akan ada yang namanya harus penyatuan visi, pasti ada sedikit-sedikit gesekan, pasti akhirnya ending-endingnya ya pimpinan mengatakan oke, ya harusnya begini ya, atau ada pimpinan yang oke, supaya nggak gesekan lu bagian ini ya, bagian ini. Akhirnya semuanya jalan, tujuannya kan satu nih. Walaupun orang-orang yang mungkin belum bisa klop nih gitu. Dan itu hal yang wajar, hal yang biasa di partai manapun. Jadi bukan hanya di PSI, dimanapun. Termasuk hijrah. Ya, hijrah pengurus, hijrah mana. Jangankan di pusat ya. Daerah. Di daerah pun terjadi. Ya, bukan hanya Nasdem PSI, ada partai A ke B, ya, B ke C gitu kan. Dan Mas Vincent harus tahu nih, biasanya kalau pengurus-pengurus partainya itu orangnya itu aja. Di daerah pun itu aja. Coba ya masyarakat lihat ya, penonton lihat ya, siapa pemain-pemain? Misalnya Bestari, Nasdem ke PSI. Pemain lama kan? Yeah. Orang-orang itu juga kan. Siapa? Guntur Romli. Pindah dari PSI ke PDIP. PSI ke PDIP ya. Terus ada lagi ya di partai-partai lain. Orang itu aja. Jadi kalau kita kumpul, ya misalnya kalau di nasional kumpul, itu pasti, nah ini dari sini, lu udah di mana sekarang? Jadi orang lama juga sebenarnya. Udah di mana sekarang? Oh, gue udah di sini nih. Gue udah di Gerindra. Gue udah di pemain-pemain lama semua. Orang itu aja. Penambahan ya 1-2 ada gitu kan. Tapi karena nggak ada politisi itu nggak ada pensiunnya. Ya. Jadi pemainnya itu aja. Ada orang baru. Tapi tidak banyak. Termasuk di daerah. Di daerah itu lebih masif daripada di pusat. Itu pertukarannya itu lebih cepat ya. Lebih cepat gitu kan. Dan itu nggak ada masalah karena memang tujuannya kan kekuasaan kan. Jadi kalau dia sudah tidak merasa ini aturan baru nggak oke nih gitu kan. Ada yang pindah sendiri, ada yang bawa gerbong. Gitu. Bawa gerbong ini yang repot. Dan itu biasa ya. Kayak kemarin saya nonton ada di daerah ada gerbong PSI pindah ke Nasdem ada. Nasdem ada di daerah Maluku kalau tidak salah itu. Iya. Daerah Maluku ya. Iya. Jadi kalau kita cari di Google nih ya. Dalam setahun ini mungkin ada partai manapun ya yang gerbongnya atau orangnya pindah ke partai lain tuh ada. Ini hanya karena lagi seksi aja yang ini gitu. Karena ada kasus-kasus aja jadi seksi terlihat gitu. Tapi fair gak sih Om kalau orang kayak Bang Ade itu kan bukan orang baru ya. Artinya selama ini ketika dia bicara di publik dan itu sesuatu yang konstruktif dan diagumi banyak orang itu kan berefek juga ke PSI kan. Oh iya. Tiba-tiba karena kasus ini dia mundur, entah mundur atau dimundurkan kita nggak tahu. Maksudnya orang yang dianggap adalah kontribusinya, terutama secara konseptual ya, membawa PSI itu ke ruang publik lewat acara-acara yang selama ini mereka lakukan. Kemudian tiba-tiba dia mengalami hal ini dan karena mungkin
tidak mau organisasi seperti yang tadi Om bilang terimbas atas perkataan dia mundur lalu kayak dilepas gitu aja gitu. Anggap gini lah, dia dimundurkan, anggap dia dimundurkan, sah-sah aja. Oke. Ya, kenapa saya bisa mengatakan gitu? Saya punya cerita. Jadi salah satu sekjen partai politik, saya nggak sebutkan namanya, sahabat saya. Jadi dia bilang, jadi ada kawan saya satu yang satu partai sama dia, kawan juga nih, dua-duanya kawan nih. Dia ngomong sama saya, ini si sekjen kurang ajar nih, gitu kan. Masa gue nggak diundang untuk rapat besar gitu, untuk konsolidasi, untuk mereka mau ngadain kongres, dia nggak diundang. Padahal gue udah ngelakuin banget nih sama partai saya ini kan. Si sekjen ngomong juga sama gue, saya, si A ini nggak gue undang nih, dia kayaknya bukan jalur gue nih gitu. Mau ada faksi? Iya. Ada faksi-faksinya di dalam itu ya? Dia ngomong sama gue, jawaban gue apa? Good, bagus. Karena lu harus mempertahankan agar supaya strategi lu itu berjalan sebagai sekjen. Yang ini datang ke saya, dia bilang itu kurang ajar. Enggak, gue bilang dia nggak kurang ajar. Dia mempertahankan ya agar supaya strateginya berjalan untuk kepentingan partai. Gue bilang karena lu ganggu kepentingan dia. Pertanyaannya, lu sama dia ngopi nggak? Ngopi, itu baru hebat saya bilang. Nah jadi sebenarnya itu biasa, Asisten. Ya. Kalaupun dimundurkan, mungkin bagi orang awam, ini kontribusi orang ini ke partai sudah segitunya. Tapi yang dilihat bukan satu orang. Yang partai itu secara helikopter view ini kan kayak sebuah negara aja gitu. Ya, jadi ya udah. Makanya saya bilang tadi cuma dua. Dia sasaran antara, dia nggak mau partainya kenapa-napa, atau memang dia dimundurkan. Dan ini sah-sah aja. Walaupun memang terdengar dan terlihat kejam ya. Kejam. Tapi itu bagian dari cara sebuah partai. Jangan sampai program ini kan program ini, coba bayangkan ya, nggak adilnya program ini sudah dibangun bersama daerah pelan dengan baik ya, oke, lalu bisa hancur karena misalnya, jadi secara objektif, secara sadar, bukan like dislike, mereka bisa mengambil sikap untuk memundurkan, ya, itu nggak ada masalah, karena yang dibangun itu investasinya besar loh. Harus berkunjung ke tiap daerah gitu kan. Segala macam. Konsolidasi, bikin program apa, lalu terganggu dengan satu orang. Itu dua-duanya bukan sesuatu yang salah. Dimundurkan atau memundurkan diri untuk partai, dua-duanya untuk partai. Dia dimundurkan karena untuk partai. Dia mundur kesadaran karena untuk partai juga. Oke. Makanya ketika Grace Natali bicara, saya memang meminta untuk tidak didampingi oleh partai, ya tujuannya untuk partai dia. Dia mantan ketua umum, dia tahu, ya, dia tahu bagaimana program yang dia kan membangun program sampai dari awal kan, sampai jadi. Tentu pertama ya. Tentu dia tahu bagaimana caranya agar supaya jangan gara-gara dirinya, jangan gara-gara memori, ya, akhirnya membuat program atau jalannya partai ini terganggu gitu. Karena bisa jadi dia hanya sasaran antara gitu kan. Ada yang lebih besar yang dilihat. Itulah partai. Ya. Tapi memang kemudian orang kan lihat perbandingan misalnya waktu kasus Golkar di mana Pak Syahroni sampai rumahnya dijarah gitu kan. Balik lagi dia. Ya iya. Berarti setiap partai itu memang punya kebijakan sendiri. Makanya sebelum dia balik lagi dari awal-awal, saya udah mengatakan mereka akan balik lagi karena nggak ada sesuatu yang mereka langgar kok. Secara aturan di Undang-Undang MD3 ya, itu nggak ada yang mereka langgar. Nah, ini kan cuma sasaran antara kan, mungkin dia lihat kan si Syahroni. Nah itu contoh yang bagus tuh, Syahroni, terus Eko Patrio, ya, Uya Kuya. Mereka politisi semua. Mereka tahu nih, mereka adalah sasaran antara. Mereka yang mau dihantam misalnya partainya kan. Ya udah, mereka udah bersepakat, ya udah lu ini dulu lah gitu kan. Setelah itu mereka masuk lagi, rame nggak? Enggak. Ya udah gitu. Jadi momentum aja gitu. Jadi kayak Ade momentumnya ya udah mundur. 2 bulan kemudian setelah momentum ini lewat, gitu kan, dia masuk lagi.
nggak akan heboh. Gitu. Oke. Lalu kemudian gini Om, ada yang mengait-ngaitkan kayak tadi kita ngobrol kan Bang Ade ini fansnya Jokowi. Dia emang pendukung Jokowi. Berkali-kali dia di setiap podcast itu dia terang-terang nonton emang saya pendukung Jokowi. Walaupun bukan pendukung Prabowo dia bilang. Lalu Grace juga begitu kayak walaupun Grace jarang bicara terang-terang seperti Bang Ade kan orang lihat Grace Natalia itu emang katanya solo banget gitu. Ada muatan politik gak Om dalam kasus ini Om? Ya sebenarnya gini, kasus ini kan tidak dibuat ya. Kan ini kan potongan-potongan saja kan. Ya. Pak JK habis ceramah. Enggak, habis serang. Oh serang Pak soal Jokowi, BBM gitu kan. Soal BBM. Lalu dia ceramah gitu kan. Ceramahnya diambil gitu kan. Ini kan sebenarnya potongan-potongan yang tidak direncanakan sebenarnya. Ya. Urusan nanti setelah jadi kasus akhirnya mau diarahkan itu bisa. Oh. Ngerti ya? Setelah kejadian baru akhirnya kita bicara sisi politik ya. Wah ini enak nih bisa nih dipolitisasi nih. Buat diolah ya. Diolah nih, dimanfaatin nih. Itu bisa. Sangat-sangat bisa. Makanya kenapa Ade Armando akhirnya mundur karena ya kita harus tahu ya yang diserang itu kan Pak JK nggak nyerang PSI-nya, tapi yang sedang ramai itu orang menyerang PSI-nya kan, gitu. Ya kan suara-suara ini kan menyerang PSI-nya. Jadi bisa jadi Pak JK tidak mau menyerang PSI, ya dia cuma marah aja sama orang per orang. Tapi ada yang memanfaatkan kasus ini mau membuat banyak orang ya untuk menyebarkan nyerang PSI gitu kan. Nah itu bisa terjadi. Oke, dan itu sangat biasa ya. Biasa itu, sangat biasa itu. Makanya kalau ada yang bikin sekolah untuk strategi, untuk belajar strategi itu nggak ada sebenarnya. Strategi itu nggak bisa disekolahin gitu. Itu pengalaman ya dan momentum gitu. Jadi yang begitu-begitu sangat bisa terjadi ada pihak yang mendompleng untuk memanfaatkan keriuhan ini untuk menyerang sebuah partai atau menyerang sebuah organisasi. Ya, karena sebelumnya lagi-lagi Pak Said Didu nih yang ngomong nih. Dia menduga itu pernyataan miring atau komentar-komentar miring atas video ceramah Pak JK itu kerjaan geng Solo kan dia bilang. Karena dia entah cocokologi atau menarik dia bilang itu protes-protes atau komentar miring terhadap Pak JK itu muncul setelah Pak JK ngomong tentang ijazah Pak Jokowi, tunjukkan saja gitu loh. Ya. Gitu. Jadi dia bilang, nah ini kerjaan geng Solo. Dan Bang Ade sendiri waktu itu ngerasa seperti itu. Bahwa ini karena saya ada yang bilang ke dia katanya di sini dia bilang Bang Ade memang jadi sasaran tembak karena sangat dekat dengan Solo. Ya memang ya cocokologi kan. Itu yang saya bilang bahwa Pak JK-nya sendiri mungkin nggak ada kepikiran di situ. Ya tapi ada Said Didu atau siapapun yang wah ini kayak bisa nih kita manfaatkan untuk menyerang PSI atau menyerang Pak Jokowi. Bisa. Nah ini salah satu contoh ya yang memanfaatkan kasus yang terjadi untuk dia mau kemana arah ini terserah dia gitu. Dia mau menyerang Pak Prabowo juga bisa, gitu kan. Dia mau menyerang Pak Jokowi bisa. Jadi mau diarahin kemana bisa aja. Tapi ini bukan maunya Pak JK. Ingat nggak beberapa minggu lalu kata Pak JK apa? Yang meramalkan Indonesia chaos itu bukan dia yang ngomong, tapi Said Didu. Said Didu, betul. Iya kan. Jadi Pak JK-nya sendiri pun nggak percaya sama Said Didu gitu. Gitu. Saya baca loh, oh ini bukan Pak JK, ini Said Didu. Saya juga kaget gitu kan. itu karena di pernyataan itu afirmatif sekali sih dia bilang. Gini, Pak JK kan melihat ini kalau Pak Said Didu ketemu dia ya di video di mana, setelah itu kan selalu ngomong sesuatu seolah-olah ya orang nangkap aja walaupun Pak Said Didu nggak menceritakan kata Pak JK gitu kan. Tapi kan akhirnya seolah-olah ini karena dengan Pak JK. Makanya Pak JK ya merasa terganggu juga kali kan. Ini orang ngomong pelanang-pelonong sana sini gitu kan. Nah, makanya dia langsung bilang, itu bukan saya ngomong. Itu Said Didu. Jadi kalau yang sekarang ini bukan maunya Pak JK juga nih. Ini maunya Said Didu sebenarnya.
Oke deh Om. Nah, Om Teddy ini selain politisi, wakil ketua umum Partai Garuda, baru saja masuk ini ya dunia hukum juga ya. Ya. Menyelesaikan kuliah di bidang hukum, PKPA udah kemarin. kita uji dulu, bukan uji kan Om Teddy biasa challenge. Kalau menurut Om Teddy ini kan laporan hukum tapi dibumbui dengan isu politik. Kira-kira mana yang akan lebih kencang gini? Politik, kalau urusan politik itu lambat laun akan hilang karena hukum tidak melihat politiknya gitu kan. Okay. Hukum hanya melihat sebab akibat. Jadi ketika dia melihat apa perbuatannya, mana buktinya, bukan you orang mana, lu organisasi apa, lu dengan berafiliasi dengan Pak Jokowi atau bukan, nggak ada itu. Jadi bumbu-bumbu ini kan gini nih, hukum itu sekarang dijadikan sebagai ucapan awal atau langkah awal, kemudian dibumbui atau dengan urusan politis. Tapi kalau sudah sampai ke pihak kepolisian, bumbu itu nggak akan masuk karena bumbu-bumbu itu ya tertinggal di luar kantor polisi gitu. Sama seperti kayak Roy Suryo dan kawan-kawan kan, bumbunya udah kebanyakan, tapi yang dilihat polisi itu bukan bumbunya, bukan politisnya, tapi tuduhanmu mana buktinya. Sesimpel itu kalau hukum gitu. Cuma memang nggak asik kalau hukum saat ini nggak dibumbui. Oke, siap. Terima kasih Om Teddy. Ya. Begitulah pemirsa, kadang-kadang politik yang pengamat politik Adi Praitno. Politik Sayun, apa nama channel dia itu? Wah, topik dia itu. Politik Sayun Ayun apa? Apa saya jawab. Maksudnya dalam politik itu kadang-kadang ada yang tegas sekali, ada yang kabur, ada yang bahkan susah dipahami sama sekali Om politik itu. Jadi kalau kita orang baru masuk politik itu bisa jadi tumbal ya. Ya itu bagian dari strategi, semua itu strategi. Gak ada dalam politik praktis ya. Ya, politik praktis itu yang tidak ada berstrategi, nggak ada. Semuanya berstrategi karena tujuan orang berpolitik untuk politik praktis itu adalah jabatan. Oke, jadi semua harus dibaca lapis 3 bro. Ini nggak jadi kesana sini. Oke Om Teddy, nanti mungkin kita ngobrol lagi minggu depan kali ya Om Teddy. Om Teddy mau berlibur, libur panjang bos, dari kami sampai. Jadi kalau ada duit ya mau liburan? Nggak ada. Udah liburan di sini aja kita masak-masak. Iya. Oke Om Teddy, terima kasih. Pemirsa, begitulah mudah-mudahan dari OTT ini selalu ada sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk menyampaikan sesuatu di ruang publik, juga untuk menentukan langkah dimanapun Anda berada, karena kita ini semua adalah makhluk politik. Ya. Terima kasih Om Teddy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen tekan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan.